Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Bapak guru hebat dimanapun berada di seluruh Indonesia, kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Lumajang akan melaksanakan demonstrasi konseptual tentang proses coaching, di mana kami bertiga, saya Maria Alexandra dari SMA Negeri Senduro, Saya Novi Asnawidodo dari SMP Negeri 1 Senduro. Saya Edi Riswantono dari SMP Negeri 2 Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam bahagia. Bapak Ibu guru penggerak se-Indonesia. Kali ini kami dari Angkatan Guru Penggerak Angkatan 5 akan mempraktekkan coach dan coaching pada modul 2.3. Saya Novi Asnawidodo dari SMP Negeri 1 Senduro sebagai pemantau. Saya Edi Riswantono dari SMP Negeri 2 Lumajang sebagai coach. dan saya Maria Alexandra dari SMA Negeri Senduro sebagai coach. Selamat pagi ya Bu. Selamat bahagia. Sebagai coach, apa yang bisa dipersiapkan? Jadi saya sudah mempersiapkan coaching ini dengan proses tirta, di mana dalam proses ini nanti secara mengalir saja ya Pak ya. Nanti saya akan mencoba menggali tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian mengidentifikasi masalahnya apa, sehingga kami nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik untuk melihat rencana aksi dan juga tanggung jawab dari si coach Pak. Tapi jangan lupa ya Bu ya, 3 kompetensi syarat yang dimiliki oleh coach, yaitu persepsi atau kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Silakan untuk dipraktekkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi saya dapat info dari Pak Rudi disuruh menghadap Ibu. Ada apa Ibu? Iya Pak Edi. Gini, setelah saya lihat jadwal ini, Pak Edi waktunya supervisi ya besok ya? Iya betul. Nah, sudah siap nggak tuh? Insya Allah Besok. siap. Insya Allah Apa siap. Pak yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan besok? Rencana saya besok ini perangkat sudah, kemudian rubrik penilaian juga sudah saya siapkan. Insya Allah besok bisa berjalan Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi untuk supervisi kita kali ini, saya tidak akan masuk ke kelasnya Pak Edi. Saya ingin kita ngobrol di sini saja Pak Edi. Kemudian nanti Pak Edi bisa menyampaikan apa sih permasalahan yang selama ini Pak Edi alami di dalam kelas. Jadi biar bisa terselesaikan. Gitu ya Pak Edi. Jadi besok kita ketemu jam 8 bisa Pak Edi? Insya Allah bisa. Kebetulan kosong jam itu. Oke, besok kita ketemu jam 8 ya Pak Edi ya. Oke. Ya. Makasih Bu. Saya undur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sekarang kondisinya baik ya? Alhamdulillah. Barusan saya juga ngajar. Kebetulan jam pertama Ibu. Oh, ya memang sebagai guru memang kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita ya Pak ya. Apapun urusan kita. Nah, menyambung dari yang kemarin Pak. Oke. Kan jadi kita hari ini ada proses supervisi ya Pak Edi ya. Betul. Tapi kita nggak di dalam kelas nih, kita di sini aja. Oke. Pak Edi, selama Pak Edi ngajar selama ini, ada nggak sih permasalahan yang dihadapi oleh Pak Edi di dalam kelas? Masalah banyak kayaknya Bu. Cuma ini saya lebih tertarik karena saya sudah mempelajari ikut CGP kebetulan Ibu. Saya mempelajari Alhamdulillah. Saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kayaknya itu menarik. Cuma saya masih bingung untuk menerapkannya. Oh gitu ya. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita coba untuk melihat permasalahan ini saja ya Pak Edi ya. Oke. Siapa tahu dengan proses coaching ini nanti kita bisa menemukan solusi gimana caranya Pak Edi biar bisa menerapkan itu di dalam kelas. Berarti yang diinginkan gimana nih Pak Edi? Ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi baik secara
prosesnya, kemudian produknya, kemudian identifikasi dari kesiapan belajar siswa juga. Ingin melakukan seperti Iya. itu, Ibu. Ya, bagus sekali. Jadi Iya. kepingin agar Pak Edi bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Pak Edi, gitu ya Pak Edi betul. ya. Apakah Pak Edi sudah pernah mencoba sejak Pak Edi mendapatkan materi ini? Kalau mencoba pernah, Ya. tapi kayaknya belum maksimal, Ibu. Sesuai yang dari saya baca kayaknya masih belum maksimal. Masih jauh dari maksimal kalau menurut saya malah. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi, tidak maksimalnya itu gimana? Tidak maksimalnya kalau dari kesiapan belajar, saya masih belum bisa membuat soal-soal yang memetakan anak. Oke. Kemudian dari prosesnya juga bingung. Kalau dari kesiapan belajarnya anak yang kurang mampu dan menengah medium itu diapakan? Apakah pembelajarannya berbeda atau bagaimana? Kemudian dari segi produk juga bingung juga, dibuat sama atau berbeda juga gitu. Kalau berbeda, bagaimana penilaiannya juga masih bingung, Ibu. Kalau menurut saya, karena sekarang saya hanya punya waktu sekitar setengah jam gitu Pak, saya punya jadwal yang lain juga dengan guru-guru yang lain. Bagaimana kalau kita sedikit menyempitkan permasalahannya ya? Tadi kan Pak Edi bilang dari sisi kesiapan belajar yang dibingungkan ya, kemudian dari sisi prosesnya dan juga produknya. Iya, nah, yang paling Pak Edi anggap krusial untuk saat ini, yang paling penting kita pecahkan terlebih dahulu nih, biar nanti Pak Edi selanjutnya bisa melangkah ke pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira yang mana? Kayaknya lebih ke arah proses dulu kayaknya. Proses. Iya. Oke. Jadi kita coba membahas masalah proses dulu aja ya. Oke. Jadi sekarang kita kepingin tujuannya bagaimana agar Pak Edi punya gambaran proses untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Saya ingin tahu juga nih, kalau di proses apa Pak Edi pernah menerapkan di dalam kelas untuk proses pembelajaran berdiferensiasi? Kalau pernahnya pernah. Ya. Tapi kalau menurut saya ya itu kembali lagi kayaknya kurang ya, maksimal. ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nih, kalau tadi kan masih umum. Nah, Iya. kalau untuk di prosesnya sendiri, kalau menurut Pak Edi di mana nih yang masih belum pas? Oke. Saya kan melakukan tes awal, diagnostik awal. Dari tes diagnostik awal itu kan diketahui mana siswa yang siap, mana yang masih medium, mana yang belum siap. Nah, kemudian dari situ kan ada perbedaan. Nah, itu yang bingungnya mau dijadikan satu kelompok, beda kelompok. Kemudian prosesnya juga ya bingung juga masih, Ibu. Oke. Nah, untuk tadi ya, jadi sudah melakukan identifikasi, kita anggap sudah beres. Sudah ada anak yang memiliki perbedaan, ada anak yang memiliki agak cepat tadi ya, prosesnya agak cepat, ada yang medium, ada yang agak lambat gitu ya Pak ya. Terus yang Pak Edi terapkan, yang tadi katanya masih belum maksimal, tapi yang sudah diterapkan kan ya? Iya, sudah. Itu seperti apa yang dilakukan? Kalau yang saya terapkan, ini sementara untuk kelompoknya saya bedakan. Dibedakan, iya. Tapi ada kelompok yang memang sudah mahir, iya. Ada kelompok yang dia itu masih sedang gitu iya, ya Pak ya, betul. sama ada yang agak lambat untuk betul. memahami pembelajaran. Betul. Nah, kenapa kok dibedakan seperti ini Pak Edi? Tujuannya biar satu, biar kalau anak yang kelompoknya cepat, maka nanti bisa kita lakukan perbedaan perlakuan. Jadi misalkan contoh yang paling gampang, anak yang cepat kita kasih mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan atau LKPD yang modelnya mengembang. Jadi biar proses berpikirnya biar jalan. Oke. Kemudian kalau yang medium kita kasih mungkin LKPD yang modelnya sederhana. Tapi kita tidak memberikan bantuan, biarkan mereka mencari sendiri. Iya, kemudian kalau yang masih yang lambat, mungkin kita kasih yang model LKPD-nya kontekstual yang bisa mereka lihat, bisa mereka kerjakan dengan bantuan kita. Oke, sebenarnya konsepnya sudah bagus loh ini Pak Edi. Tapi gimana tuh hasilnya setelah Pak Edi amati? Hasilnya ya bingung juga sebenarnya. Kalau lihat hasilnya ya bingung juga. Iya. Kadang dari satu kelompok yang cepat itu ada yang lebih menonjol lagi. Gitu. Yeah. Akhirnya kadang ini malah yang sudah
malah ganggu yang belum, akhirnya seperti itu. Berarti setelah dibedakan seperti itu timbul masalah baru Iya, gitu ya. betul. Yang sudah selesai tadi itu mengganggu teman yang lain. Nah, berarti dari peristiwa ini, dari kasus ini, terus Pak Edi akhirnya mungkin ada ide. Wah, kalau seperti ini berarti harus diapakan nih anak-anak yang sudah selesai tadi? Mungkin ini rencana saya sih, saya jadikan tutor sebaya. Jadi anak yang mampu, Bagus itu Pak Edi. Iya. Ya. yang mampu biar membantu yang kurang mampu. Oke. Rencana Itu saya bagus seperti juga. itu. Nah, membantunya itu ke temannya yang di kelompok tadi atau di kelompok yang medium sama yang ini? Yang berbeda, karena Yang mereka kan berbeda ya. sudah bisa. selesai tadi gitu ya. ya. Nah, dengan seperti itu berarti Pak Edi juga punya keuntungan loh. Jadi kan proses di dalam kelas itu juga jadi kondusif gitu karena ada temennya yang membantu tadi. Itu bagus loh Pak Edi. Kalau menurut saya itu bisa dikembangkan itu. Iya. Nah, sekarang Pak, kalau memang itu kita bisa, kalau saya itu bisa dikembangkan, mungkin ada lagi Pak Edi mungkin yang bisa membantu Pak Edi mungkin yang mungkin apa ya, mungkin teman yang Pak Edi miliki atau gimana bisa membantu proses agar apa yang Pak Edi lakukan ini bisa tergambar lebih jelas. Kalau teman mungkin masih belum ada. Iya. Mungkin ini ke pengawas. Kebetulan pengawas saya Bu Ninis itu adalah fasilitator, kebetulan fasilitator TGP. Insya Allah paham tentang pembelajaran ini ya, berorganisasi insya Allah paham. Karena kan beliau kan sudah pernah di. Oke. Terus apa yang mungkin Pak Edi juga punya rencana kalau sudah tahu bahwa Bu Ninis paham seperti ini, terus mau seperti apa? Memperdayakan gitu ya, atau mungkin mau bagaimana dengan Bu Ninis ini? Mungkin gini, sekali waktu kalau kebetulan Bu Ninis di sekolah, kemudian saya kebetulan ada jam ngajar, mungkin bisa ngajak Bu Ninis untuk sebagai observer. Jadi biar tahu kelemahan saya nanti ada di apa, jadi beliau bisa ngasih saran juga. Jadi biar memberikan masukan ya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Edi ini, seperti itu. Sehingga nanti mungkin dari saran itu Pak Edi bisa lebih maksimal untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, mungkin ada ide lain selain yang sudah disampaikan tadi, gagasan lain? Kalau ide lain kayaknya masih sementara itu. Mungkin hanya ini memperbaiki rencananya biar dimatangkan dulu. Mungkin itu aja. Betul. Itu juga bisa dilaksanakan. Jadi nanti kalau saya misalnya ada kesempatan untuk masuk ke kelasnya Pak Edi, ya, berarti yang saya ingin lihat ini apa nih dari pembelajaran yang Pak Edi lakukan dalam kelas dari yang kita bicarakan tadi. Ingin meningkatkan kompetensi saya untuk biar anak-anak bisa pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang anak kan punya tipe sendiri-sendiri. Betul sekali Pak Edi. Terus caranya apa nih yang caranya diperbaiki? Yang jelas pembentukan kelompoknya, kemudian LKPD-nya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga mungkin saya perbaiki. Jadi yang sudah mampu mungkin tingkatnya saya tinggikan juga. Gitu ya? Iya. Terus yang tadi ada ide bagus tuh yang Pak Edi sampaikan tadi untuk anak yang sudah bisa. Oh iya, tutor sebaya. Nah, itu juga sudah harus dilaksanakan tuh Pak Edi menurut saya. Sehingga proses pembelajaran di dalam kelasnya Pak Edi terbantu dan dia tidak mengganggu teman yang lain seperti itu. Terus yang terakhir tadi mungkin untuk menguatkan apa yang sudah Pak Edi lakukan, kalau ada Bu Ninis diajak. Oh gitu ya. Diajak untuk sebagai observer biar tahu apa kekurangan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Betul sekali. Saya akan bantu juga kalau Bu Ninis datang, akan sampaikan nanti biar Bu Ninis bisa punya waktu untuk ikut ke kelasnya Pak Edi, gitu ya Pak Edi ya. Alhamdulillah. Makasih Bu. Gimana? Sudah agak punya gambaran ini untuk pembelajaran berdiferensiasi? Insya Allah sudah. Jadi nanti insya Allah saya akan melakukan perencanaan ulang, kemudian membuat LKPD yang sesuai, kemudian yang ketiga melakukan tutor sebaya kalau mereka sudah.
Kemudian yang keempat, minta tolong Bu Dini sebagai observer. Rencana seperti itu. Bagus sekali Pak Edi, dan ini saya kepingin lihat nih. Berarti Oke. kira-kira kapan ya? Terutama untuk yang tadi tuh Pak Edi, LKPD, kemudian ada tetap sebaya di dalam kelasnya Pak Edi. Ada perencanaan yang sudah lebih baik dari yang Pak Edi sudah buat nih. Kapan kira-kira saya bisa melihat ini Pak Edi? Yang jelas secepatnya Bu. Mungkin tahap awal jangka pendek saya buat rencana dulu, pembelajaran dulu. Kemudian mungkin mudah-mudahan minggu depan bisa action ke anak-anak. Oke. Minggu depan ya? Insya Minggu Allah. depan insya Allah saya akan melihat kembali apa yang sudah Pak Edi sampaikan ini. Oke. Oke, semangat ya Pak Edi ya. Semoga Insya nanti Allah. pembelajaran berdiferensiasinya bisa berjalan dengan baik dalam kelas. Amin. Mungkin itu aja Pak Edi untuk soal visi kita kali ini. Tetap semangat untuk mengajar yang terbaik bagi anak-anak kita. Oke. Terima kasih Bu atas Iya. sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan praktek coach yang bisa saya simpulkan Bu Sandra sudah melakukan alur tirta dengan baik dan juga sudah melakukan dengan pertanyaan pematik yang berbobot, juga sebagai coachnya juga antusias sekali tadi menjawabnya, sehingga prakteknya berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Demikian praktek dari kasus kedua ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.